Iya, dulu juga ada rooftop juga, tapi di Sebar itu malah namanya itu Taman Bintang. Cuma nggak kuat lama sampai tahun 70-an berarti. Gitu. Ya begitu jadi ada taman apa? Oke, warga Majalengka sekarang saya masih di Lapang Pujasera dalam rangka launching Pasar Seni Majalengka, dan launchingnya tadi udah dibuka sama Kabid Ekonomi Kreatif di Sparbud Kabupaten Majalengka, Pak Adi. Dan sekarang ini ada atraksi dari salah seorang pengurus PEKA ya, pengurus PEKA. Beliau Ade Realism sedang performance arts. Performance arts adalah sebuah penampilan yang memadukan antara seni dengan seni pertunjukan, ya, seni rupa dengan seni pertunjukan, seni tari performance arts. Beliau matanya ditutup, ya, 2 lapis kain, tidak melihat, ya. Dia akan melukis seseorang tanpa melihat, ya, tanpa melihat. Dan itu semua sering dilakukan, ya. Kita lihat berikutnya dulu. Oke, terima kasih Pak Haji. Beliau adalah salah seorang ini PEKA juga ya, pegiat seni di Majalengka. Dan kita akan lihat Kang Ade Realism, salah seorang pengelola dari Pasar Seni Majalengka, akan melukis dengan ditutup kepala ya, dengan matanya tertutup. Diiringi sama Kang Naro, terus juga ada Kang Imam Sabumi. Ini adalah Kang Ade Realism. Dan kita akan melihat siapa yang akan dilukis. Walaupun dengan mata tertutup, dan ini adalah salah satu performing arts dari Kang Ade Realism yang sudah beberapa kali melakukan hal ini. Nongkrong di radio Arpako, sesekali renang di Sang Raja, kolam renang yang sederhana. Banyak sekali teman-teman dari warga Majalengka yang menyaksikan launching dari Pasar Seni ini. Dan silakan aja buat warga Majalengka yang mau datang ke sini, ke Pasar Seni Majalengka. Tempatnya itu di Gazebo Pujasera Majalengka. Sampai malam ya, kita buka sampai malam untuk setiap harinya, dari mulai pukul 9 sampai pukul 8 malam.
Tadi di apa di lagu pada Sang Raja yang ngomong ya. Ya, Sang Raja pernah ngojek soalnya gitu. itu ya. Karena itu satu-satunya kolam renang juga kalau nggak salah. Wah, Naro ya. Sang Raja itu ya. Mic-nya emang. Dan tempat-tempat tadi sebetulnya adalah tempat-tempat favorit sebetulnya. Apa namanya, anak-anak muda atau zaman-zamannya saya Wanaro ya. Jadi kalau tekan hawanya. Sang Raja itu kan sampai sekarang masih ada, masih eksis dulu ya. Dulu itu Sang Raja itu sebenarnya sebagai mata air teman-teman, mata air dari sejak zaman pedalaman Sindang Kasih juga ada. Di pedalaman Sindang Kasih itu adalah pusat kota dari Sindang Kasih sebelum ada Kabupaten Maja, lalu kemudian Kabupaten Majalengka ya. Nah, pedalaman Sindang Kasih itu sebelum terbentuknya Kabupaten Maja. Nah, Sang Raja itu sudah ada. Nah, jadi ketika itu pada tahun 1813 namanya ada tokoh yang bernama dalam Santana Sastra Permana, yaitu kalau sekarang Kuwu mungkin teman. Jadi Kuwu Sindang Kasih. Nah, beliau adalah putra dari Tumenggung Natakarya. Tumenggung Natakarya itu sekarang mungkin bupati dari pedalaman Sindang Kasih. Nah, pada waktu itu beliau ngambil beres Sang Raja. Nah, dulu mah bukan Sang Raja dinamakannya tuh Mang, tapi Taman Sari. Ya sepertinya hari Bapak nama zaman kerajaan dulu itu ya, Taman Sari gitu ya. Nah, di BBR tahun 1813 kemudian dinamakan Taman Sari. Nah, pemerintahan kemudian berlanjut. Nah, pada zaman kolonialisme Belanda pada tahun 1912 Sang Raja juga dibebenah kembali. Nah, tubuhnya sampai sekarang masih ada. Tubuh pada tahun 1912 itu sekarang tuh masih ada, kokoh berdiri. Nah, di situ ada titik bangsanya dari susunan batu, susunan temboknya itu ada sebenarnya dari tanggal sampai bulan sampai tahun itu ada pada tahun 1912 gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 1920-an juga 26 dibeberes kembali oleh Bupati Suryatno Diberata. Kalau yang 1912 itu adalah Bupati R.A. Sasabrahu. Nah, R.A. Sasabrahu itu cucu dari Raden Tumenggung Dedanagara. Nah, Raden Tumenggung Dedanagara adalah Bupati pertama Majalengka. Nah, dibeberes tahun 12 oleh cucunya. Nah, kemudian tahun 1920-an dibeberes lagi oleh Raden Mas Suryatno Diberata, buyut dari Dedanagara. Jadi turun-temurun itu tetap aja ingat itu mah Sang Raja ada peninggalan zaman dulu, zaman kerajaan harus dihormati, kemudian harus diberes. Nah, sampai sekarang itu Sang Raja masih tetap ada. Nah, kemudian tahun kemarin mah belum lama ya, ada ini memang ada rencana bahwa Sang Raja akan direvitalisasi, dibeberes kembali, tapi tidak menghilangkan sejarahnya. Jadi maksudnya begini. Di depan tuh ada Bolong Bumun sebagai monumen bahwa itu ada peninggalan zaman klasik, zaman sejarah gitu ya. Nah, yang di belakang nanti sebagai taman wisata modern. Insya Allah mungkin tahun sekarang ini ke depan. Pak Habis tadi juga udah pada ngobrol mau direvitalisasi gitu. Insya Allah akan segera direvitalisasi. Apalagi yang tadi tidak lanjutin nanti. Oh, Galaxy. Nah, Galaxy sekarang mah jadi kebun potong ya, buat diri. Kebun potong sekarang. Apa itu legendaris sekali itu kalau foto, terutama di foto hitam putih. Itu sebenarnya hitam putihnya tuh yang paling bagus tuh menurut orang-orang tuh dari ini, memang dari kertas bahannya tuh. Dari kertas bahan hitam putih tapi berbentuk bermotif kulit gitu.
Nah, jadi bermotif kulit biru gitu yang paling lama dan paling kuat dan paling bening gitu ya. Nah, jadi abang saya pernah tanya sih awalnya sebelum masih ada di awal tahun berapa sih, oh saya mah tahun 70-an gitu, keliling tukang foto gitu tanya tuh. Jadi tukang foto keliling misalnya ada hajatan tuh keliling aja gitu ya. Nah dulu mah ribet memang katanya sih mau foto kemana-kemana bawa aki. Akinya segede pieu kan. Jadi kalau misalnya ada yang jeblok gitu tuh akinya segede gini. Jadi dia tuh keliling-keliling ada fotonya diperlihatkan saya tuh. Oh, juga ada burung itu, ya ini mau masuk ke dalam. Mau anak pakai naon sedikit hati? Kalau sepeda tuh di bawah saya, Oh. udah gini apinya gede tuh. Ribet kan. Ya ribet kan kalau motor tuh yang paling sangat dijeblok itu ya apinya segede gini. Kawan-kawannya bawa ontel. Saya lihat saya kan agak paham ke ontel ya. Oh, dikira mereknya Humber ya. Oh benar ya, oh itu. Ya Humber dilihat ini buatan Inggris itu ya. Tahun 50-an ya. Nah, itu keliling foto-foto gitu keliling. Kemudian buat studio foto ya, sampai sekarang masih ada cuman udah nggak aktif lagi. Ya, terima kasih Pak Naro ya, beberapa edukasi tentu saja ini juga berbicara tentang wilayah, berbicara tentang sejarah. Seperti banyak orang sampaikan, kita jangan melupakan sejarah ya. Kalau Karena memang kalau ngobrol sejarah nggak cukup. ya, jadi harus nyambung gitu ya. Dan kita juga pernah ngomongin sejarah ini juga beberapa bulan yang lalu, Pak Naro ya. Jadi ini begitu menyambung saja. Dan tentu saja sekali lagi terima kasih dan kita aplaus untuk Wanaro dari Gurumara ya. Oke, itu Dan tadi tentu saja tidak hanya sambil menemani Bang Ade realisme melukis, tadi ada Kang Iman Sabumi dan Kang Naro ya. Kang Naro itu adalah saya punya sesuatu untuk jadi Wanaro. penggiat sejarah Majalengka dari komunitas Gurumala, grup Majalengka Pahala. Ini sebagai kenang-kenangan saja Wanaro, karena bupati nyetel di Nanaon gitu. Yang jelas ini ada sebuah CD album yang baru saja kemarin launching. Udah mulai finishing ya lukisan dari Bang Ade Realisme yang melukis wajah seseorang dengan mata bisa tertutup. kita buat untuk yang mudah-mudahan untuk diri sendiri. Ini ada sebuah CD album dan tentunya mudah-mudahan sekali lagi duka usum kena duka itu gitu di sini nyatanya di Nanawan gitu, tapi yang jelas ini sebagai tanda saja, sebagai kenang-kenangan. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, itu juga mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu buat siapapun bahwa teruslah konsisten kita berbuat sesuatu, karena dari konsistensi yang ada kita bisa memanfaatkan. Ya, sambil menunggu Bang Ade dan ternyata lukisannya sudah selesai, silahkan nanti tebak lukisannya atau barangkali terima kasih Pak. Minta ayat. Ya udah selesai ngelukisnya. Cik, ya itulah perform dari Kang Ade Yaris sebagai ketua Perupah Majalengka. Tapi saya pun tidak tahu ini penonton yang tahu wajah siapa nih, mohon dicari. Soalnya harus bertanggung jawab. Ada yang tahu ini siapa nih? Oh, di belakang. Ini Pak Haji Heri. Iya. Nggak tahu, yang tahunya itu nanti Pak Haji aja yang ngaku. Gimana Pak ini Pak? Mirip Pak. Lain wagebluk katanya. Saya tidak bisa berkata apa-apa dengan ekspresi Kang Ade ini. Cara tertutup mata bisa melukis saya, dan saya juga kaget adanya seperti ini. Terima kasih Kang Ade. Ini Kang Ade sendiri nih, gimana sampai terinspirasi sampai ke Pak Heri? Saya dalam kesempatan ini
merasa sangat berterima kasih sekali kepada Pak Heri yang mana telah begitu bersemangat mensupport bangunnya Pasar Seni Majalengka. Maka dari itu di momen sekarang ini saya mencoba mengekspresikan rasa terima kasih saya dengan bentuk lukisan Pak Haji dari Sri Susilo. Mungkin begitu Pak Wagub. Nah, berarti ikatan batin yang jelas karena terbuka aja susah apalagi ini ditutup. Itu pun kita bersama harus mengakui bahwa seni itu tidak mudah untuk dipahami, mungkin gitulah. Terima kasih Kang Ade atas performanya. Oh, foto simbolis, betul, ada yang ingatkan. Kalau betul sudah diakui ya boleh. Foto simbolis, sok arsipkan. Nah, gitu. Udah diakui ya Pak ya? Oke, ini adalah Pak Haji Heri Sri Susilo yang support, mendukung penuh kegiatan dari pembukaan dari acara pembukaan Pasar Seni Majalengka. Nah, kurang tegak. Beliau adalah salah seorang pengusaha es krim Miami di Majalengka. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk selanjutnya kepada rekan-rekan peta juga. Tidak ada. Gimana Pak Haji dengan mungkin. tadi yang Baiklah, untuk melukis acara dengan tertutup selanjutnya ini? sebelum ke perform yang lainnya, Majalengka On Air. ada Selamat siang. Jaipong ya dari Barusan kita Lovers. saksikan Ade Realism Lompi Lovers. melakukan performance art melukis seseorang yang belum lama Siapa dikenalnya. dulu alat Tapi musiknya? kita lihat dalam keadaan mata tertutup, ya, Ya, dua ini, lapis akan tidak mudah untuk melukiskan seseorang. Jaipong Apalagi Pak Haji oleh Heri Anda. belum lama dikenalnya. Ada satu apa namanya benang merah yang menjadikan Ade itu bisa menggambarkan dengan mata tertutup, ya. Dan ini adalah ikatan batin, ya. Ikatan batin yang sudah apa namanya yang mempengaruhi perasaan Ade, ya. Apakah itu kesukaan, kesenangan, terima kasih, takjub, ya, atau takjim, ya, terhadap seseorang. Nah, dalam rangka ini, dalam hal ini adalah terhadap Pak Haji Heri, yaitu support tim atau sponsor dari Miami Es Krim yang posisinya ada di Kadipaten. Dan rupanya itu yang menjadi kata kuncinya. Tetapi tidak hanya itu, latihan juga dan kepekaan rasa itu penting sekali. Selamat menikmati performance. Ya, terima kasih Pak Haji. Itu Pak Haji ya, salah seorang ini peka juga. Wah, lalu orang lepas gitu. Masih live. Masih. Nanti saya mau wawancara dulu sebentar dulu. Mau wawancara sebentar gue. Paru. Sini dulu. Oh, udah jadi. Biar pas dulu. Oke, saya akan ngobrol-ngobrol. Oke, Pak Haji. Bentar, operator dengan penari beda. Wah. Oke, harapannya dengan adanya Pasar Seni Majalengka ini apa, Pak Haji? Baik, Kang Abe, jadi dengan adanya pasar seni ini kita harapkan bisa menampung rakyat dari bawah, tentunya di bidang seni, kegiatan seni khususnya di Majalengka ini bisa berlanjut. Jadi kegiatannya rutin, bukan hanya sekali ada event ataupun momen tertentu, tapi bisa dihidupkan dengan sarana yang mungkin sekarang masih keadaan masih serba terbatas dan kondisi yang sangat sederhana. Tapi harapan kami dengan munculnya orang-orang yang punya kemauan, juga punya bakat, bisa menumbuhkan semangat seni sehingga menjaring
calon-calon seniman yang akan datang jangan sampai terbengkelai. Artian kita di masa sekarang kan banyak kompetisi, artinya banyak lahan hiburan dari asing yang ini justru untuk mencetak, untuk melawan. Kita sendiri mampu, kita sendiri punya. Itu intinya seperti itu. Dan Salam memang semangat. potensi Majalengka memang sangat luar biasa ya Pak Haji. Jelas di sini sekilas saya lihat sekilas dari seni rupa, seni lukis, seni kerajinan bambu, juga penarinya itu jelas-jelas punya potensi. Hanya mungkin selama ini wadah yang kurang, wadahnya yang kurang. Artinya bukan wadah ya, maaf, tapi pergerakannya perlu ditingkatkan. Oke, makasih Pak Haji. Oke, Sama-sama. penuhun. Oke, itulah tadi Bapak Haji Heri Sri Susilo, pengusaha dari es krim Yami. Oke, kita masih terus mengikuti perkembangan launching dari pembukaan Pasar Seni Majalengka, dan ini acaranya atau tempatnya itu di Gazebo Pujasera, Lapang Pujasera, Kota Majalengka. Dan silahkan aja buat yang mau datang ke sini. Ini acaranya sampai malam ya, dan akan buka setiap harinya dari mulai pukul 10 siang sampai pukul 8 malam. Dan ini adalah hari pertama atau sekaligus launching atau pembukaan dari Pasar Seni Majalengka. Saya Wana Besapawi melaporkan untuk Majalengka Channel Live.